Pemirsa, DPR memancing kontroversi lagi dengan mengajukan anggaran dana aspirasi yang masing-masing anggota menerima sekitar 15-20 miliar hingga total 11,2 triliun rupiah. Ini memancing kontroversi karena salah satunya dikhawatirkan bahwa dana aspirasi ini rawan dikorupsi. Apakah betul demikian? Kami akan memperbincangkannya pagi ini, namun sebelumnya kami akan sampaikan informasi pengantar berikut ini untuk Anda. Belum juga menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat, DPR kembali membuat kontroversi ketika mengajukan anggaran dana aspirasi yang dalam hitungan fitrah mencapai 11,2 triliun rupiah. Jika dibagi kepada seluruh anggota DPR, tiap-tiap anggota akan memperoleh 15 sampai 20 miliar rupiah. Hal ini memancing kontroversi karena dalam tunjangan yang mereka peroleh tiap bulan sudah termasuk berbagai macam anggaran untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dan sekarang mereka mengusulkan lagi dana pembangunan daerah pemilihan. Jadi saya kira ini variasi dana yang ujung-ujungnya tujuan utamanya itu untuk melakukan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan. Jadi dari sistem atau dari cara berpikir ini saja kita kemudian bisa menduga apa sesungguhnya yang mendorong DPR untuk mengusulkan jenis anggaran baru bernama anggaran dana aspirasi pembangunan dapil ya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai sudah terjadi salah kaprah di masyarakat terkait anggaran yang disebut-sebut sebagai dana aspirasi ini. Meskipun ujung-ujungnya adalah senada, bagaimana wakil rakyat bisa merealisasikan kebutuhan warga di daerah pemilihannya sendiri. Dana aspirasi, ya, tetapi pengajuan usulan program daerah pemilihan, ya, karena anggota DPR nggak ada sangkut pautnya dengan urusan uang di situ. Ya. Nah, dalam posisi yang sekarang ini, dana aspirasi itu yang sudah berkembang di masyarakat itu perlu kami luruskan sekali lagi. Jadi ini adalah terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang MD3. Ya. Namun pemahaman mengenai dana usulan program aspirasi dapil ini ternyata masih beragam di antara anggota Dewan sendiri. Politisi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa memilih berhati-hati menyikapi usulan anggaran ini, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi menurut saya persoalan dana aspirasi ini bukan sesuatu yang sederhana harus kita sikapi. Nah untuk inilah fraksi Gerindra sangat berhati-hati mensikapi ini. Karena kalau kita mau jujur bisa perlu. Ya. Yang kedua bisa tidak perlu. Karena persoalannya bisa jebakan yang membuat kami juga bermasalah secara pidana. Ya. Karena aturan teknisnya saya belum lihat gitu loh. Secara langsung anggota Dewan memang tidak memegang anggaran sendiri. Anggaran tetap akan dikucurkan melalui APBN. Hal ini akan memudahkan pengawasan. Namun disitulah muncul peluang-peluang kong kali kong dengan penguasa daerah sekaligus mengambil keuntungan politis untuk dirinya sendiri. Dana aspirasi untuk mewujudkan pembangunan di daerah dan ini diungkapkan bahwa sampai 15-20 miliar per anggota, total 11,2 triliun. Tapi Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dana aspirasi. Jadi sebenarnya anggota DPR melihatnya ini seperti apa? Jadi begini ya, gini judulnya saja seolah-olah dana aspirasi. Padahal ini judulnya di DPR adalah pembangunan daerah pemilihan. Pembangunan daerah pemilihan itu adalah memang ujungnya ke dana tadi. Bahwa ada alokasi dana untuk daerah pemilihan. Tapi itu sebetulnya hanya usulan. Usulan dari anggota DPR yang sekian banyak. Sehingga di sekian banyak terjadilah pemerataan. Jadi tidak ada lagi kepala daerah yang nggak kerja di sana, di daerahnya. Dia menumpuknya di Jakarta, dia melakukan lobby-lobby. Ini nggak perlu lagi lobby-lobby. Ini sudah hak daerah yang harus disampaikan oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat. Membantu daerahnya, daerah pemilihannya. Sehingga terjadi rata. Nah, kalau alokasinya tidak ditentukan, maka lobby-lobby lagi akan terjadi. Lobby itu kan lebih syarat konotasinya kepada destruktif, kepada KKN. Sehingga ujung-ujungnya banyak kepala daerah, banyak pejabat-pejabat kepala dinas atau instansi yang masuk, kena delik, bermasalah, kena undang-undang korupsi. Tapi kalau diratakan, sehingga
di DPR itu juga tidak ada lagi permainan-permainan hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang kelompok yang bermain, yang menikmati hal-hal seperti itu, program-program pembangunan yang ujung-ujungnya ada keuntungan. Oke, tapi dari 1 atau 2 orang. Mekanismenya tidak langsung begitu kepada anggota DPR, tapi tidak, pemerintah, jadi itu tidak kepada bisa pemerintah disalahgunakan. daerah. Jadi pemerintah daerah nanti pengguna anggarannya adalah pemerintah daerah, kuasa pengguna anggaran adalah pemerintah daerah, dan pemerintah daerah nggak lagi melobi-lobi, bermain-main atau membawa upeti atau membawa goblok saja kalau pemerintah daerah. Nah, tinggal anggota DPR mengawasi. Begitu misalnya ada program yang sudah aspirasi oleh anggota DPR dibawa bersama dengan menteri-menteri terkait bersama pemerintah di pusat, tinggal mengingatkan, kamu bermain, saya loh yang langsung mengawasi, masuk kamu. Oke. Nah, sehingga sebetulnya lebih clear, 560 anggota DPR membawa dana program pembangunan daerah pemilihan itu, sehingga jelas peruntukannya dan kegunaannya. Pengawasan lebih ketat, lebih enak. Nggak lagi dana itu lebih terpusat di pusat, dana itu hasil seolah-olah ada slot, ada kloter untuk kepentingan sekelompok saja. Oke. Anggota DPR 560 banyak yang sebelumnya tidak tahu apa-apa dengan program-program itu. Jadi untuk menghindari Nah, nanti lobby-lobby program dan lain itu sebagainya, ya. ada di dana alokasi khusus. Oke, nah tapi Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran jelas menolak hal ini. Mbak Yeni, bisa Anda jabarkan sebenarnya menolak ini alasannya apa saja? Begini, menurut catatan kami bahwa ini kan tidak ada dasar atau indikator yang jelas. Kemudian muncul 15 sampai 20 miliar, sehingga muncul angka 11,2 triliun. Nah, alih-alih bahwa kalau dibilang bahwa ini adalah untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah, seperti apa gitu kan indikatornya? Sekarang begini. Kalau per orang gitu kan mendapatkan 15 sampai 20 miliar antara anggota DPR, jumlah anggota DPR saja ini kan tersentral di Jawa, iya kan? Hampir 300-an, 60 dari 560 300-an itu kan tersentral di Jawa. Nah, bagaimana mempersempit kesenjangan jika itu hitungannya adalah personal gitu kan, personal anggota. Ya kan, saya contohkan di DKI Jakarta, 7 orang dengan angka kemiskinan 18%. Maluku Utara dengan angka kemiskinan 38% dengan 4 orang anggota. Nah, bisa dihitung, bisa nggak ini? Apakah ini bisa apakah ini malah menambah memperlebar kesenjangan itu? Itu yang pertama. Catatan kritis kedua kita adalah ini dalam bentuk apa? Transfer fiskal pusat ke daerah. Karena kita sudah transfer fiskal pusat ke daerah itu sudah banyak jenisnya gitu loh. Komponennya sudah banyak. Kalau kemarin kita mendengar bahwa ini akan dilekatkan di DAK, kan begitu, dana alokasi khusus. Dalam bentuk seperti apa? Karena di dana alokasi khusus kita sudah ada 17 sektor, termasuk infrastruktur di dalamnya, termasuk pendidikan, kesehatan, irigasi, kemudian jembatan sudah ada di dalamnya, begitu. Karena dulu kita juga pernah mencoba untuk mengkritisi dana penyesuaian karena kan indikatornya juga hampir sama dengan dana alokasi khusus, begitu. Nah, dana aspirasi karena mengambil beracuan pada cantolan hukumnya di Undang-Undang MD3, ya kan, merespon di pasal 110 dan pasal 80J, ya kan, memperjuangkan kemudian pembangunan di daerah pilihan, tetapi tidak semerta-merta itu mengusulkan program yang baru, karena ini kan juga akan bertabrakan dengan persoalan proses perencanaan penganggaran yang kemudian melekat di jenis-jenis komponen di transfer fiskal ke daerah. Nah, inilah karena kita beranggapan bahwa bisa saja ini mengganti jubah bansos dan hibah yang selama ini sudah ada aturannya di Kementerian Dalam Negeri. Oke, jadi kekhawatirannya selain tidak ada artinya ini akan bertabrakan secara hukum, dasar hukum, tapi juga karena kekhawatiran apa lagi? Apakah ini akan disalahgunakan atau apa? Bisa saja seperti itu. Kita contohkan dana penyesuaian. Di situ kan melekat ada dana desentralisasi fiskal, ada dana penguatan infrastruktur yang mengarahkan WAUD ke jeruji, ya kan? Itu kan terjadi ruang transaksional baru begitu loh. Kita tidak menginginkan bahwa ini juga akan terjadi seperti itu. Karena dasarnya tidak cukup kuat, indikatornya apa gitu loh. Kalau beracuan per orang begitu loh, 15 sampai 20. Dikhawatirkan adanya ruang transaksi baru. Saya ingin tanyakan komentar Mas Jayadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mohon maaf, pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan kembali setelah jeda.
Sebenarnya begitu anggaran itu diputuskan oleh DPR dalam bentuk undang-undang, itu sudah aspirasi DPR kan? Sebenarnya. Saya belum tahu esensinya hal itu, belum tahu tujuannya apa. Tapi jangan lupa kalau bicara aspirasi, semua APBN itu aspirasi DPR juga. Kan DPR yang bahas dan setuju kan? Iya, mestinya seperti itu. Karena semua itu aspirasi DPR. Ada nggak di luar aspirasi DPR yang 2.000 triliun kan? Kan semua aspirasi DPR. Kan semua dibahas, semua dibicarakan, semua dibicarakan dengan pemerintah. Itu arti aspirasi. Nanti kalau aspirasi, ada lagi aspirasi menteri, ada aspirasi gubernur, bupati, wah. Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Mas Jayadi. Mas Jayadi tadi Mbak Yeni sudah sebut ini bisa jadi ruang transaksi baru. Kalau Anda melihatnya ini lebih banyak negatifnya atau positifnya dengan adanya pengajuan ruang dana aspirasi ini? Iya, praktek seperti ini sebetulnya ada di banyak negara ya. Di Amerika disebut pork barrel atau earmarking, di Australia disebut earmarking, di Filipina disebut Development Assistance Fund dan sebagainya. Jadi itu intinya anggota DPR, anggota Dewan membawa sejumlah dana ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya sebetulnya tujuan yang sering disebut adalah satu, agar anggota DPR kelihatan jelas gitu sumbangannya kepada daerah pemilihan masing-masing, dan itu kemudian berimplikasi pada dia terpilih kembali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi sudah disebutkan bahwa seringkali ada sejumlah pembangunan yang diperlukan oleh daerah pemilihan itu tidak dengan cepat terakomodasi melalui proses APBN yang biasa, sehingga diperlukan model seperti ini agar cepat masuk ke daerah pemilihan masing-masing. Itu biasanya yang disebut sebagai positif impact, dampak positif dari pola seperti ini. Tapi memang selalu yang dikritik adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi. Pertama yang dikritik adalah bagaimana pola penentuannya, cara penentuannya. Karena misalnya gini, karena uang ini seperti sudah diblok kan gitu, bahwa ini atas nama anggota dewan, itu sudah diblok. Artinya itu kemudian ketika dia dimasukkan dalam APBD misalnya, itu jelas diblok kan gitu, bahwa ini anggota dewan yang katakanlah tanda kutip punya. Sehingga pada dasarnya secara politik, kepala daerah tidak akan berani mengutak-atik itu gitu, mengutak-atik. Nah itu berarti dalam kewenangan anggota dewan lah kemudian akan kemana uang itu dialokasikan dan bagaimana caranya. Nah di situ orang kemudian khawatir muncul potensi korupsi, misalnya uang itu hanya akan lari ke tempat-tempat atau kelompok-kelompok yang yang hanya terkait langsung dengan anggota dewan yang bersangkutan. Satu. Yang kedua, nanti kritik yang kedua adalah dampak program itu. Dampak programnya belum tentu dampak program itu berguna gitu. Misalnya kalau di Amerika ada istilah the bridge to nowhere, ya. Jembatan yang menghubungkan tidak kemana-mana, gitu. Ini nggak ada gunanya. Ada jembatan tengah hutan gitu kan, atau ada riset tentang kebiasaan nyamuk misalnya dan sebagainya. Ada tuh yang lucu-lucu gitu. Karena keperluan itu tadi. Nah, jadi pertama itu dan yang berikutnya adalah rawan korupsi itu, rawan penyalahgunaan karena teknisnya itu. Nah, tapi yang disebut dana aspirasi oleh kita atau dalam bahasa Pak Dimyati tadi adalah dana pembangunan dapil ya. Saya kira memang harus diperjelas. Ya, tadi ngobrol-ngobrol sebentar off air saya tanya untuk apakah dana itu diperuntukkan untuk sektor tertentu. Kata Pak Dimyati misalnya hanya infrastruktur ya. Kalau earmarking di negara lain itu dia bisa macam-macam, bisa untuk riset, bisa untuk untuk infrastruktur atau jalan dan sebagainya, dan bisa juga untuk yang lain-lain. Nah, itu harus diperjelas gitu. Jadi kritik utama kepada program seperti ini adalah pada bagaimana penentuannya yang seringkali tidak transparan. Kemudian yang kedua adalah nilai gunanya. Bisa jadi dia tumpang tindih. Misalnya kan ada infrastruktur yang dibiayai oleh dana ini, tapi kan ada PU gitu. Nah, bagaimana tuh mensinkronkannya misalnya itu. Nah, ada tumpang tindih sehingga muncul ketidakjelasan penggunaan. Belum lagi kalau misalnya program itu bisa diperuntukkan untuk katakanlah non infrastruktur misalnya ya. Maka bisa jadi kan akan banyak proposal yang masuk, ada kelompok-kelompok fiktif yang masuk, atau malah proyek-proyek fiktif yang masuk, yang karena misalnya otorisasi dari anggota dewan
Betul. Ya, kemudian itu kuasa pihak pemerintah daerah tidak berani mengotak-atiknya, diberikan saja. Nah, itu kemudian terjadi problem. Saya kira hal-hal seperti itu harus diperjelas gitu. Dan dengan masing-masing 560 anggota punya kuasa masing-masing, ini kontrolnya juga semakin sulit. Betul. Ya. Mas Dimi mungkin bisa dijawab pertama sebelum saya masuk ke soal kontrol, tapi pertama soal peruntukannya. Ini infrastruktur, apakah ini hanya khusus diperuntukkan bagi infrastruktur? Kalau ya, lalu bagaimana mengatasi tumbang tindih dengan pos anggaran yang lain? Ya, memang ini kan debatable juga di Panja. Ya. Kebetulan saya masuk dalam Panja ini, dalam pembangunan daerah pemilihan. Jadi memang dana itu kan ada dana yang dari provinsi, ada juga dana pembantuan dari pusat. Sebetulnya tujuannya adalah ini bagus. Tujuannya adalah untuk pemerataan, jangan permainan lobby-lobby lagi. Jangan lagi kepala daerah atau wakil kepala daerah atau para pejabat di dinas instansi di daerah itu berduyun-duyun datang ke Jakarta melakukan lobby terhadap personal. 1-2 orang anggota atau terhadap pemerintah pusat melakukan lobby-lobby itu. Mungkin bisa diperjelas lobby yang selama ini prakteknya terjadi itu seperti apa? Ya, tanda kutip lah lobby, kan banyak yang sudah tertangkap. Karena ada permainan, ada setoran, ada permainan-permainan. Misalnya dana percepatan infrastruktur daerah. Nah, misalnya DPID kan juga ada seperti tadi ibu siapa dari PAN itu? Ya, WAUD begitu. Itu kan karena lobby tadi. Karena daerah ini mau dapat besar, ayo lobby. Nanti tidak lagi begitu. Dengan dibagi satu-satu ini tidak akan? Kabupaten ini yang pinter lobby, kabupaten ini yang diam pasif, tidak dapat apa-apa. Ini dapatnya ratusan miliar, ini tidak dapat berapapun tidak dapat. Kenapa alasannya? Karena itu aspirasi dana DPID tadi. Tapi kalau ke depan itu sudah rata, nggak usah lobby-lobby lagi. Udah pasti kalau dia 6 anggota dewan, 6 kali 20 miliar itu sudah 120 miliar. Memang yang ditakutkan oleh yang lain, wah kalau begitu nanti anggota dewan ini bisa terpilih lagi. Iya. Anggota dewan ini bisa mendapatkan nilai plus. Tapi sebetulnya untuk rakyat, untuk daerah itu ini bagus, sehingga tidak lagi terpusat. Misal tadi daerah timur itu lebih miskin dibandingkan Jakarta. Hitung saja. Penduduk Jakarta dengan penduduk, kalau persentase iya, penduduk Jakarta dengan penduduk Papua saja, hitung saja lebih miskin banyak mana? Banyak orang Jakarta. Kenapa? Jakarta 18% kali sekian juta. Di sana berapa penduduknya? Satu kabupaten Pandeglang saja, itu satu provinsi Papua. Bayangkan dihitung dari situ saja, sudah kita bisa hitung. Memang nanti kalau kita lihat, ada lagi program lain, ini kan hanya kalau dihitung-hitung, kalau 20 miliar kali 560, itu kurang lebih 11, sekian. Dana kita ini ribuan triliun. Betul. Ribuan triliun, tapi ini untuk pemerataan tadi ini sangat penting. Baik, tapi harus antisipasi juga, apakah ini kemudian jadi bacakan sarana gitu. bacakan Kalau dan saya korupsi. lihat malah ini mudah pengawasannya. Auditor itu gampang sekali pengawasannya. Ini dari sini ada berapa anggota dewan sini? Udah nggak usah lagi. Kabupaten ini berapa ya setor batu ini ya? Untuk apa sih? Ini sudah ketahuan. Ini ada berapa jumlah penduduk di sini? Anggota dewannya ada berapa? Sekian kali sekian. Kemana saja? Gampang itu pengawasannya. Mungkin saya bisa ini ya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak soal pemerataan begitu kan, infrastruktur kan sekarang kan semuanya kan dialihkan ke daerah gitu kan. Termasuk yang kemarin saya mendengar ada statement dari beberapa anggota bahwa ini akan disebar di kabupaten kota, kemudian desa gitu. Apa bedanya dengan dana desa yang disebar di kabupaten dan di desa? Ini kan overlapping sebenarnya, infrastruktur yang dialihkan semuanya ke kabupaten, kota dan desa. Itu yang pertama. Kalau saya lihat gini ya, desa itu kalau dia programnya dia pembangunan infrastruktur hanya di desa. Sedangkan jalan desa dengan jalan kabupaten udah beda. Nah ini sebenarnya kalau kita mencoba untuk melihat ya bahwa dalam penyerapan aspirasi masyarakat yang diberikan fasilitas oleh negara itu seharusnya bisa melekat di dalam proses mekanisme perencanaan penganggaran yang selama ini sebenarnya tidak pernah melekat begitu loh. Bagaimana sebenarnya riset yang mereka mereka dapatkan bisa dilekatkan di dalam 3 fungsi ini.
lagi begitu. Oke, permasalahannya yang Anda sebut adalah ini jangan-jangan overlapping dengan anggaran lain. Bagaimana kita bisa membedakan, oh ini proyek yang untuk mana, proyek yang untuk A atau B begitu ya. Kemudian fungsi kontrol. Kita akan bahas lagi, namun saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, saya langsung mulai kembali perbincangan. Saya ingin ke Mbak Yeni sekali lagi, apa yang kemudian menjadi dasar kekhawatiran lain? Yang tadi ya kita berbicara soal overlapping, ya overlapping bahwa dikatakan dana aspirasi ini kan akan masuk dalam komponen dana alokasi khusus, ya kan? Kita tahu bahwa dana alokasi khusus itu ada juklak juknisnya, ya kan? Juklak juknisnya yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Dan ini malah semakin mempersempit ruang fiskal di tingkatan daerah karena sudah diblok di tingkatan pusat, begitu. Kalau alih-alih dibilang bahwa ini adalah pemerataan, kemudian bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah, akhirnya siapa yang menentukan kebutuhan daerah itu adalah pusat. Lagi-lagi kita bilang bahwa ini overlapping, begitu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Tidak bisa lagi kemudian diserahkan daerah, karena daerah dengan seenaknya akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan untuk merespon di dalam dokumen perencanaannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak bisa. DAK itu sudah ada juklak juknisnya, dan juklak juknisnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi kalau menanggapi apa yang Mas Dimi tadi bilang bahwa ada yang daerah yang pintar melobi, daerah yang pintar melobi, sehingga ini untuk menghilangkan adanya kesenjangan itu bagaimana? Nah, kita begini ya, beberapa kali kita tidak menutup kemungkinan bahwa semua jenis komponen di kebijakan belanja kita itu kan ruang transaksional, kemudian lobby dan tawar menawar itu ruangnya cukup besar sekali begitu loh. Kita tidak ingin menambah lagi ada ruang yang bisa dijadikan transaksional baru begitu loh. Dan ini juga akan saya rasa ini akan menambah lagi begitu loh, akan menambah lagi problematika. Ya kan, di daerah sudah cukup terbentur dengan persoalan dana desa, ADD, kemudian dengan infrastruktur yang dibawa dari pusat ke daerah begitu kan, sebagai tukang catat, kemudian pelaksana begitu kan. Tapi bagaimana juga catatan kedua juga, bagaimana umpamanya dana aspirasi yang tadi catatan kritis kita ada overlapping. Yang kedua adalah soal bangunan transparansi dan akuntabilitasnya. Oke lah, bangunan transparansi dan akuntabilitasnya kewenangannya ada di kementerian lembaga. Siapa yang pelaksana di dalam DAK ini adalah Kementerian Keuangan begitu kan. Bangunan transparansi, akuntabilitasnya sudah jelas begitu kan. Tetapi peruntukannya ini tadi, kita kan tidak berkeinginan bahwa ruang fiskal di tingkat daerah itu semakin sempit dengan diatur di pusat. Tapi menurut Anda, ini analisa Anda ya, saya ingin tanyakan, jika kemudian ini dananya tersebar per anggota DPR, artinya per 560 orang, kontrolnya akan lebih mudah terhadap itu atau sekarang yang terpusat begitu, yang katanya tadi disebut lobby-lobby dan pemain-pemain besar segelintir saja? Nah, begini Mbak, yang menjadi catatan kritis kita bahwa lobby itu bisa diminimalisir dengan adanya dana aspirasi yang masuk menjadi item baru, ya kan? Padahal Bapak tadi ya kan dari Komisi 1 menyampaikan bahwa dapil ini adalah untuk infrastruktur, begitu kan? Nah, di dalam item dana alokasi khusus itu sudah ada infrastruktur gitu loh. Nah, ini kan mengarah pada transaksional yang terjadi antara pemerintahan daerah dengan anggota begitu loh, dengan anggota, karena mau diarahkan, karena siapa yang menentukan kebutuhannya adalah anggota. Ini yang terjadi transaksional di tingkatan mikro, kebutuhannya itu ditentukan. Nah, ini sebenarnya ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ranahnya DPR itu adalah membahas dan menyetujui begitu loh, ya kan? Nah, itu tidak bisa mengusulkan, ya sudahlah dibangun jembatan sesuai dengan keinginan saya, karena DAK itu adalah ditentukan oleh pusat, tidak ditentukan oleh daerah begitu. Ada juklak juknisnya. Mas Jaya, seperti itu. Pertama gini ya, tidak ada jaminan bahwa kalau ada dana kita sebut dana aspirasi ini disetujui, itu tidak ada jaminan bahwa praktek yang disebut oleh Pak Dim tadi yang lobby-lobby seperti untuk memperoleh dana lebih seperti dana percepatan bangunan infrastruktur daerah sebagainya itu, atau lobby-lobby yang lain untuk ke daerah-daerah itu tidak ada jaminan itu tidak akan hilang ya.
tidak ada jaminan itu akan segera hilang dengan adanya dana-dana ini. Karena praktek memberikan semacam hadiah untuk dukungan politik, ya, atau bahasa kita transaksi politik. Misalnya eksekutif memerlukan agar proyek besar tertentu disetujui oleh DPR. Nah, itu praktek memberikan tanda kutip hadiah yang disebut Pak Dim sebagai lobby atau transaksi, itu akan selalu terjadi. Jadi, nah praktek-praktek itu saya khawatir tidak akan hilang walaupun sudah ada yang ini, praktek dana-dana ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ini yang negatifnya. Pak Dim tadi bilang positifnya kan, saya coba lihat dari sisi negatifnya juga. Bahwa kalau jadi siapapun anggota DPR itu sekarang, dia pinter, dia bodoh, dia bekerja keras, dia tidak, sekarang pokoknya dananya sudah ada. Kan salah satu kriteria seorang anggota DPR yang memperjuangkan aspirasi daerah itu adalah termasuk kemampuan dia untuk menggunakan cara-cara yang benar dan legal membawa sejumlah proyek dan dana ke daerah gitu dengan cara-cara yang legal gitu kan, dengan yang benar. Itu kan melalui proses perjuangan dan melalui keterampilan dari seorang anggota dewan gitu. Nah, itu akan kurang adil bagi anggota dewan yang memiliki kemampuan seperti itu ya. Kemampuan yang baik yang tidak bagus pun bisa dapat tanpa usaha lebih. Iya, begitu. Jadi kalau sekarang kan sudah ada di blok dananya, ya sudah pokoknya pasti ada dananya, jadi silakan ajukan proposal atau apa gitu, sehingga kemudian dibuat program, dimasukkan ke dalam item di APBD, lalu dilaksanakan gitu. Nah, itu membuat kompetisi antar anggota DPR menjadi berkurang gitu. Dalam arti dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Itu mungkin negatifnya, meskipun bisa saja positifnya seperti tadi, bahwa memang dalam berbagai penelitian misalnya di Filipina, di Amerika Serikat, di Australia, memang dari berbagai penelitian itu ada banyak program bagus yang dilahirkan dari pola pendanaan seperti ini, tetapi sebagian besar enggak bagus ya. Di atas 50% itu tidak bagus. Program yang aneh yang tidak jelas manfaatnya. Program-program aneh itu yang seperti riset untuk nyamuk yang tidak diperlukan, atau jembatan yang berada di tengah hutan yang tidak menghubungkan kemana-mana dan sebagainya, itu yang banyak terjadi saya kira. Nah, karena itu ya harus dipikirkan ulang oleh anggota DPR agar pola-pola seperti ini, karena begini, sekarang itu persepsi masyarakat kepada DPR masih negatif. Betul. Gitu. Jadi walaupun akan susah bagi anggota DPR untuk menjelaskan yang positif seperti ini, kalau dia dianggap kemudian rawan korupsi gitu. Betul. Nah, jadi itu dulu yang mestinya perlu diperbaiki. Kalau untuk menutup celah transaksi atau lobby-lobby itu lebih baik mana, atau yang lebih sedikit mana celahnya, dengan dibagi rata atau terpusat? Mas Jayadi melihatnya. Kalau mengikuti pola yang disampaikan oleh Pak Dimyati tadi, saya kira itu lebih mudah ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita hitung ya, 11,2 triliun kan cuma 5% dari 2.000 triliun ya, atau 6% dari 2.000 triliun. Katakanlah itu membuat efisiensi untuk pembangunan dapil, tapi kan dampaknya kecil juga sebetulnya. Dampaknya kan kecil itu. Bayangkan misalnya satu dapil ada 3 kabupaten. Kalau di luar Jawa bisa lebih, bisa 6, bisa 7. Nah, anggota dewannya 6 di satu dapil. Berarti kan 120 miliar per tahun, kalau 20. 120 miliar dibagi 6. Berarti, katakanlah dibagi rata, katakanlah ada 6 daerah. Berarti satu daerah dapatnya 20 miliar per tahun. 20 miliar per tahun untuk bangun infrastruktur kecil sekali, tidak signifikan. Jadi sebetulnya earmarking itu dampak positifnya adalah pada kredibilitas anggota DPR atau kredibilitas dari anggota legislatif di mata masyarakat, bahwa dia mampu membawa proyek-proyek tertentu ke daerah masing-masing. Sebetulnya itu. Tapi belum tentu proyeknya bermanfaat. Belum tentu, tetapi kelihatan jelas bahwa itu membuat citra anggota DPR di depan publik lebih baik, dan itu dianggap positif sebetulnya. Dianggap positif. Sampai pada akhirnya nanti jangan-jangan ini dikorupsi, nah itu baru jadi negatif gitu ya citranya. Oke, kita akan bahas lagi, namun setelah jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.
Baik, saya ingin bertanya ke Mas Dimi, selain kekhawatiran tadi, jangan-jangan ini ini efektivitasnya seperti apa? Jangan-jangan ini programnya adalah program-program fiktif yang diada-adakan saja, gitu? Sebenarnya kalau program fiktif diada-adakan, ini anggota dewan itu akan masuk. Tidak mungkin, maka dengan sendirinya ini adalah supaya kesenjangan hilang. Ini kan terjadi pemerataan. Dan gap anggaran di pusat ini lebih besar, coba aja dibandingkan. Walaupun daerah kita banyak, anggaran pusat dan anggaran daerah itu masih timpang. Anggaran pusat lebih banyak, padahal kalau lihat pembangunan kan rakyat, masyarakat ada di daerah. Nah, kenapa demikian? Supaya tadi menghilangkan tadi KKN, ya, supaya terjadi pemerataan, turun ke bawah. Nanti di tingkat daerah itu kan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Nah, dengan sendirinya daerah itu sudah punya alokasi untuk infrastruktur pembangunan dan juga alokasi lainnya. Dan banyak lagi program-program lainnya, sehingga aspirasi masyarakat itu bisa terjawab, bisa diawasi, disalurkan oleh anggota. Jadi anggota dewan itu sekarang mau mengawasi apa? Kalau dia tidak jelas dananya yang dikelola oleh pemerintah, usulan APBN kan dari pemerintah, bukan dari anggota dewan. Nah, sekarang anggota dewan mengusulkan itu untuk juga mengawasi. Kalau ada, kan pengawasan dilakukan oleh anggota dewan. Sekarang ini banyak anggota dewan melakukan pengawasan apa? Nggak ngerti. Oke, nah Mbak Yani mungkin Anda bisa evaluasi, ini mau ada pos baru dana aspirasi. Anda bisa evaluasi dana reses, dana rumah aspirasi yang sudah ada, ini sebenarnya efektif atau tidak? Nah, kalau kita mengaca sebelum-sebelumnya ya, kita tahu bahwa setiap anggota DPR setiap tahunnya kan ada gelontoran 2,2 untuk penyerapan aspirasi masyarakat. Tetapi dalam kajian kita, pelekatan ya aspirasi masyarakat itu belum maksimal begitu loh. Apakah dia melekat di dalam fungsi legislasi? Kita tahu ya dari 37 RUU yang masih selesai baru 2 RUU untuk tahun 2015. Masih ada lagi PR 35 rancangan yang harus dibahas. Kemudian di fungsi anggaran, selama ini kami pikir bahwa penilaian kami untuk melekatkan aspirasi masyarakat di dalam proses-proses perencanaan penganggaran, terutama di persoalan penganggarannya. Kita tahu sekarang umpamanya apakah DPR selama ini memperjuangkan 5% kesehatan dari total APBN sesuai dengan mandatory spending? Tidak kan? Sebaiknya itu yang diperjuangkan. Yang kedua umpamanya kedaulatan pangan yang kemarin kan under, ya kan, 1 triliun. Seharusnya itu yang diperjuangkan. Kemudian BUMN gitu kan, yang kemarin disetujui sebesar 68 triliun untuk infrastruktur. Itulah sebenarnya. Nah, yang tadi Bapak Jimmy berbicara bahwa dana aspirasi ini kan akan melekat ya kan di DAK yang kemudian dalam bentuk infrastruktur, bisa nanti jembatan tetapi diplot ya kan, diplot nama-namanya. Oke kan seperti itu. Tidak akan membuat nama dana aspirasi tetapi akan diplot begitu. Oke, secara akuntabilitas memang ya kan itu bisa diperiksa oleh BPK. Tetapi sisi lain kita bicara soal pemerataan, apakah ini akan merata? Apakah ini akan menjawab kebutuhan daerah jika ini adalah dikelola oleh pusat begitu. Baik. Ya kan? Jadi begini. Contoh saja, daerah itu memiliki DAU dan DAK yang sudah berjalan. Itu ada formulanya. Bagus kan? Bagus. DAU bagus. Karena DAU sudah jelas jumlah penduduk, jumlah wilayah sudah jelas formulanya. Itu enak begitu. Jadi nggak usah lagi daerah. Ada daerah, saya mau dong tinggikan DAU-nya. Itu bodoh daerah itu. Nggak ngerti, dia itu udah jelas. Item-itemnya menjadikan jumlah itu. Iya, betul. Nah, DAK masih bermain. Ya. DAK itu ada daerah yang alokasi khusus daerah tetangga ini. Sebelahnya dapat 100 miliar, sebelahnya nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, dengan adanya formula tadi, daerah pembangunan daerah pemilihan tadi, jumlahnya jelas, angkanya jelas, udah enak, nggak usah lagi seperti DAU begitu. Nah, ini teralokasi untuk alokasi khusus. Mas Yadi, Anda melihat ada positif, ada negatifnya yang juga sudah diungkapkan. Tapi Anda melihat PR-nya sampai akhirnya ini benar kita dukung untuk diajukan dalam RAPBN 2016, ya atau tidak, itu seperti apa? Iya, PR-nya banyak sekali tadi kan, memperbaiki tata kelolanya, kemudian termasuk misalnya memperjelas tata kelola bagaimana pengusulan program dari masyarakat sebagai aspirasi kepada anggota dewan, lalu anggota dewan membloknya menjadi bagian dari program untuk dana-dana itu. Bisa jadi misalnya karena dananya kecil sedikit,
kemudian usulan banyak, lalu bagaimana anggota dewan memutuskan, gitu kan? Untuk itu. Sementara mungkin dia tidak punya cukup peralatan untuk menentukan secara objektif. Nah, bisa jadi cuman subjektif sehingga kegunaannya menjadi tidak begitu besar, gitu, bermanfaat. Jadi ada banyak PR dari sisi terutama tata kelola. Jadi kita belum bisa menyimpulkan ya apakah ini positif atau tidak, banyak manfaatnya saat atau ini menurut saya positifnya baru satu. Saat ini positifnya baru satu, yaitu dia akan mampu meningkatkan citra anggota DPR di depan pemilih bahwa dia cukup berprestasi, bisa mengawal sejumlah program dan dana pembangunan untuk dapil masing-masing. Tapi yang dari sisi kegunaan, apakah dia benar-benar berguna untuk daerah atau seperti kata Pak Dim tadi akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, itu masih berdebat kita, masih pro dan kontra. Nah, sebelum itu selesai, masih agak sulit untuk masyarakat mendukung usulan program ini. Sekalipun tadi memang ada hal yang kata Pak Dimyati bisa dikurangi, yaitu mengurangi kemungkinan lobby untuk memperbesar dana-dana pembangunan ke daerah yang masuk gitu. Itu juga debatable juga masih. Itu juga masih debatable karena seperti saya katakan tadi, keberadaan dana aspirasi tidak serta-merta menghilangkan lobby-lobby tadi kan gitu. Yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jimmy soal pengawasan. Kalau selama ini bahwa selama ini kan disampaikan oleh Pak Jimmy bahwa semua kebingungan pengawasannya seperti apa. Akhirnya diarahkan untuk mengawasi dana dapil itu saja gitu loh. Padahal di kebijakan pendapatan, kebijakan penerimaan itu adalah sebagai pekerjaannya DPR untuk mengawasinya, yaitu pekerjaannya begitu, mengawasi pelaksanaan perencanaan penganggaran di Indonesia, bukan di dapilnya saja itu saja. Oke, ya kita lihatlah bagaimana progresnya nanti, masih pro dan kontra. Pak Dimi, nanti kita nantikan ya kalau misalnya memang ini akan digolkan, studinya seperti apa sebelumnya. Singkat saja Pak, karena ini bagus sekali. Yang penting ada kontrol dari Fitra, dari semua dikontrol ini. Dari dan masyarakat jelas, ya. Angkanya jelas. Fitra juga nggak usah merajang mana dana aspirasi atau dana pembangunan daerah pemilihan. Dewan ini berapa? Tinggal dihitung aja, oh segini. Awasi deh. Begitu. Nanti ini yang masih debatable ini kita harapkan ada diskusi publiknya ya, kita perbincangkan bagaimana opini publik akan berbicara soal ini. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi kali ini.